Selamat datang Pak Irmawan. Bagi- Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Oh, alhamdulillah sehat nggih Pak nggih. Ya, Ya, tapi kok suaranya agak serak-serak itu Pak? agak batuk Bu, mungkin juga tadi kurang minum. Oh iya, tadi mungkin sahurnya kurang minum ya Pak ya? Iya, Atau capek ya tugasnya banyak ya ini ya? ya, full tugas. Oh iya ya, untuk oke Pak. Ya semoga sehat-sehat terus ya Pak. Kita sudah mendapatkan hari yang ke-7. Semoga 3 hari ke depan kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, Amin. amin. Oke, sambil menunggu temannya, Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa, masih ada waktu. Kita beri waktu 2 menit lagi, nggih. Nanti kalau sudah 2 menit, kita mulai. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Monggo silahkan yang mau memimpin doa. Sekarang jadwalnya siapa nggih? Boleh siapa? Oh, jadwal piketnya. Oke, jadwal piketnya itu sekarang hari yang ke-7. Oke, hari ke-7 Bapak Irmawan. Monggo silahkan dipimpin berdoa untuk kita semua. Baik Bu, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sahur. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu semua, pada kegiatan ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Sebelum kita masuk ke sesi, kita semangat dulu dong. Ini udah masih pagi, ya, masih pagi, kita masih fresh harusnya. Atau capek? Oh ya, oke. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita kemarin karena sudah Bapak Ibu yang memimpin, sekarang giliran saya, nggih. Saya akan memimpin ice breaking pagi ini. Kita ice breaking-nya pagi ini, kita tuh nanti akan main tebak-tebakan, ya, tebak-tebakan. Aturan mainnya nanti silahkan Bapak Ibu menjawab cepet-cepetan boleh. Jadi nanti mikrofonnya di-unmute, kemudian silahkan raise hand, atau kalau enggak boleh langsung bicara. Jadi siapa yang paling cepat, silahkan untuk menjawabnya. Bagaimana Bapak Ibu? Paham dengan aturannya? Nah, Oh ya, paham ya? Oke, ice breaking yang pertama. Kita tebakan ya. Oke, 1. Jika ada orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin menjadi apa? orang miskin tetap jadi miskin. Belum betul, Pak. Belum betul. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Jika orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin menjadi apa? Boleh menjawab lagi Pak Irmawan. Boleh. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya dibalik saja, orang miskin berubah menjadi kaya. Waduh. Oh, saya mau itu Pak. Orang miskin berubah menjadi kaya. Oke, belum betul-betul. Bapak Ibu yang lain, silakan. Aduh, kita beri waktu ya. Waktunya habis. Untuk soal pertama, belum betul jawabannya.
Jawabannya apa yang betul? Jika ada orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin menjadi apa? Orang miskin menjadi banyak, Pak. Oh iya, iya. Iya, orang miskin jadi bertambah. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ya. Jika merah berhenti, tapi jika hijau, masa? Jika merah lanjut, jika hijau berhenti, apa itu? Jika merah lanjut, jika hijau berhenti. Monggo Bapak Ibu yang lain. Dicoba. Kebalikannya Bang Jo itu, Bu. Iya, Bang Jo. Iya benar, Pak. Kebalikannya Bang Jo. Tapi jawabannya bukan itu. Apa itu? Jika jika merah lanjut, jika hijau berhenti. 2 menit ya, 2 menit ya. Oke, 2 menit belum menjawab nanti ya zong ya. Ayo, silakan. Bapak Ibu. Jika merah lanjut, jika hijau berhenti. Oke, pas. Pas. Itu Pak. Merah itu lanjut, kalau hijau berhenti. Itu makan buah semangka. Ya, 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 ya. Makan Ya. buah semangka. Oke, satu lagi Pak. Nih, pertanyaan terakhir ya. Ice breaking kita terakhir. Sungai apa yang tidak pernah kering? Sungai apa yang tidak pernah ada airnya? Sungai apa yang tidak pernah ada airnya? Sungai kering, Bu. Bukan. Bukan, sungai yang tidak ada airnya. Kalau kering itu kan pernah ada airnya, cuma airnya hilang menjadi kering. Nah, tapi kalau ini sungai yang tidak pernah ada airnya. Sungai-sungaian. Kayak buah-buahan gitu ya, Pak. Kalau kita beli buah-buahan, Bapak Ibu kalau beli buah-buahan itu beli apa? Beli buah beneran atau beli buah plastik? Buah-buahan kan buah plastik. Oke, sungai yang tidak pernah ada airnya adalah sungai di peta, Pak. Sungai gambar ya, Bu. Ya, 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 sungai di peta. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Semangat ya? Ya, semangat. Wah, Sudah jadi semangat pagi hilang ini ngantuknya kita. ini. Ngantuknya hilang ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu masih ingat? Tolong bantu saya. Ada yang mau memberikan refleksi apa yang telah dikerjakan kemarin pada kegiatan asinkronus. Silakan. Asinkronus. Kemarin kita belajar tentang asesmen ya. Silakan, monggo yang mau memberikan refleksinya. Iya, ada asesmen di Asnostik, ada asesmen, ada, ya itu. Oke, silahkan Pak Irmawan. Yang konsep asesmen.
Iya, silakan. Asesmen formatif. Boleh, monggo. Kemarin yang dipelajari apa saja? Tentang asesmen formatif, ada metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses terhadap murid. Ada juga asesmen formatif untuk memantau pembelajaran murid dan juga memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajarannya. Asesmen formatif juga dapat diberikan oleh guru, teman, maupun pribadi. Mungkin itu saja. Juga, Bu. Oke, terima kasih Pak Irmawan sudah memberikan refleksinya. Oke, pada kegiatan kemarin Bapak Ibu, tolong dimut Pak. Bapak Ibu sudah mempelajari tentang asesmen. Asesmen ada 3 nggih, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, dari ketiga asesmen ini sama-sama penting ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, ketika asesmen diagnostik itu kita gunakan, kita menjadi tahu bagaimana kemampuan anak, ya. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan awal itu bagaimana. Nah, dari kemampuan diagnostik yang sudah kita lakukan ini, kita akan bisa melakukan kegiatan selanjutnya itu berdasarkan diagnostiknya tadi. Kita bisa mengelompokkan mana anak yang sudah bisa, anak yang masih dalam level sedang, dan anak yang masih belum. Nah, dari level-level ini kita akan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan levelnya anak-anak tersebut. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa di setiap fasenya itu di setiap kelas ya maksudnya di setiap kelas itu fasenya bisa lebih dari satu. Nah, itu tadi karena capaian pembelajaran setiap anak itu juga berbeda. Jadi ketika misalnya kita ada di fase B di kelas 3 ya, di kelas 3, tapi ada anak yang belum menguasai fase A, kelas 1 dan 2. Nah, maka di kelas itu akan ada 2 fase, yaitu fase B dan fase A. Nah, jadi kita sebagai guru harus memfasilitasi semuanya. Nah, anak-anak yang sudah tercapai di fase B-nya, ya kita fasilitasi, kemudian anak-anak yang masih di fase A, di fase sebelumnya juga tetap kita fasilitasi. Nah, kemudian ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, di mana asesmen formatif itu istilahnya kalau dalam kita sekarang ya, kurikulum sekarang itu asesmen formatif itu adalah asesmen untuk dalam proses kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran setiap prosesnya. Tapi kalau asesmen sumatif itu adalah asesmen di setiap akhir pembelajaran, di akhir capaian pembelajarannya. Nah, kalau di kurikulum kita sekarang ini adalah istilahnya adalah penilaian harian. Nah, itu adalah asesmen sumatif. Oke, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah semangat hari ini. Kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini. Kita akan melanjutkan itu adalah tentang kurikulum. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kurikulum kita yang kita bahas sekarang ini adalah kurikulum sekolah penggerak. Nah, di mana kurikulum sekolah penggerak ini adalah hanya dikhususkan bagi sekolah-sekolah penggerak saja. Jadi nanti ketika Bapak Ibu itu di sekolahnya itu bukan masuk sekolah penggerak, maka kurikulumnya tidak menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Nah, kurikulum sekolah penggerak hanya digunakan bagi sekolah yang telah mendaftar kemudian lolos menjadi sekolah penggerak. Nah, nanti sekitar ada 2.500 sekolah penggerak di Indonesia ini.
Nah, kurikulum sekolah penggerak ini kita kenal dengan istilah kurikulum operasional di satuan pendidikan, ya. Kalau sebelumnya kita kenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi untuk kurikulum yang sekarang ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi tidak boleh disingkat ya. Kalau disingkat kita singkat jadi KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP. Nah, tapi himbauan dari atas itu tidak usah disingkat ya. Kita bilang saja kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, pada kegiatan sesi hari ini, Bapak Ibu, kita nanti silahkan dibuka di LMS-nya, Bapak Ibu buka di LMS-nya di hari ke-7 ya. Di situ akan ada eksplorasi konsep tentang kurikulum tentang kurikulum. Nah, kurikulum di situ nanti akan membahas di antaranya adalah prinsip ya, prinsip kurikulum operasional sekolah penggerak, kemudian di situ juga akan membahas tentang yang kedua itu adalah tentang proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah komponen kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, dan yang keempat adalah pendampingan, evaluasi di kurikulum kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, pada kegiatan pagi ini Bapak Ibu nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya sama seperti yang kemarin ya, kelompoknya masih sama. Nanti setiap kelompok itu akan mendiskusikan nanti dapat satu materi, nanti saya siapkan ya, untuk masing-masing kelompok itu mendiskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya, poster ataupun bisa menggunakan mind map atau bisa menggunakan PowerPoint untuk presentasinya. Itu kami bebaskan. Nah, tugasnya yaitu kelompok 1, kelompok yang pertama ini dicatat ya Bapak Ibu. Kelompok yang pertama itu nanti silakan mendiskusikan tentang prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu tugas untuk kelompok pertama. Sudah Bapak Ibu catat? Ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2, siap kelompok 2? Dicatat nggih? Kelompok 2 itu nanti mendiskusikan tentang proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kelompok 2 mendiskusikan proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kelompok 3, siap kelompok 3? Ya, kelompok 3 nanti mendiskusikan tentang komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Kelompok 4 nanti mendiskusikan tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, oke Bapak Ibu, tugasnya itu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Sudah jelas? Gimana? Monggo Pak Irmawan silakan. Sudah cukup jelas, Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya beri waktu 30 menit. 30 menit silakan Bapak Ibu breakout ke room-nya masing-masing di kelompok untuk mendiskusikan apa yang sudah menjadi bagiannya masing-masing. Saya beri waktu 30 menit, nanti kembali lagi ke sini 30 menit dari sekarang, yaitu pukul 9 lebih 5 menit.
Ya, monggo kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sudah semua nggih? Ini sudah semua masuk? Sudah selesai diskusinya Bapak Ibu? Ada kelompok yang belum? Sudah semua, Bu, sudah kami. Oh, sudah semua ya? Oke, ya. Kalau sudah semua, kita lanjutkan. Kita presentasikan dulu, nggih. Kita presentasikan dari kelompok yang pertama. Monggo, kelompok pertama presentasi. Oh ya, kelompok pertama sudah ya, siap. Oh ya, kelompok. Silakan kelompok dua. Kelompok dua, kelompoknya Pak Irmawan. Kelompoknya Pak Irmawan itu. Ya, silakan di-share. Ya, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Irmawan share tugasnya, Bapak Ibu, saya ingatkan ya, nanti ketika ada Bapak Ibu yang sedang presentasi, silahkan nanti. Oh ya sebentar. Oh sebentar Pak. Oke, saya anu ya. Saya kirimkan dulu. Oke, saya kirimkan. Nah, itu. Sambil menunggu Pak Irmawan ya, Bapak Ibu. Nanti ketika kelompoknya Bapak Irmawan itu presentasi, nanti silahkan kelompok yang lain memperhatikan. Kemudian memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan, ataupun saran. Ya, ingat kesepakatan kita kelas kemarin. Ya, kita saling menghormati dan menghargai. Bila ada teman yang berbicara, kita mendengarkannya. Nah, gitu. Ya, kesepakatan kelas kita kemarin. Kesepakatan kelas kan begitu, datang tepat waktu, menghormati dan menghargai. Bila ada yang berbicara, kita mendengarkan dan fokus pada kegiatan belajar. Ya. Sudah share screen Pak Irmawan? Di share screen-nya sudah dibuka. Kemudian masuk di sini. Masuk di Google Meet-nya tadi. Nah, kemudian nih presentasikan sekarang. Nih, dipresentasikan sekarang. Ya. Ini aja. Kemudian klik ini. Ya, sebentar. Baru proses. Nah, sudah terlihat? Ya, silahkan Bapak Irmawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pada proses penyusunan kurikulum tersebut, ada yang belum dipahami atau belum dilakukan sesuai dengan prosedur, langkah tentang tujuan pendidikan nasional, ada profil pelajar Pancasila, SMP, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Ya, yang pertama, menganalisa konteks karakteristik satuan pendidikan. Kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran.
Tak kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ya, lanjut. Yang belum dipahami atau belum dilakukan sesuai dengan prosedur. Satu, langkah kedua, merumuskan visi misi. Dalam merumuskan visi misi, sekolah biasanya belum sepenuhnya melakukan langkah perumusan sesuai dengan prosedur. Misalnya dengan melakukan wawancara ke semua warga sekolah, terutama pihak eksternal. Dua, langkah ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dalam menentukan pengorganisasian pembelajaran, sekolah belum menentukan memfasilitasi semua anak dengan segala keunikannya. Tiga, langkah kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional masih relatif hanya sebagai formalitas saja, belum menjadi budaya sekolah, sehingga pemanfaatan kurikulum bisa optimal untuk ketercapaian kemajuan peserta didik. Sudah? Saya kira sudah cukup Bu ini di bagian awal. Sudah Bapak? Oke, terima kasih. Sudah Bu. Ya, terima kasih Pak Irmawan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Irmawan yang telah membres. Oh iya, maaf belum. Ya, terima kasih Pak Irmawan yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Monggo silahkan kepada kelompok yang lain, kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan boleh pertanyaan, boleh tambahan, ataupun saran untuk kelompok Bapak Irmawan. Oh iya, monggo silakan. Ya. Oke, baik. Nah, benar nggih Bapak Ibu, banyak. Nah, banyak dari kita itu untuk proses penyusunan kurikulum itu belum sepenuhnya mengikuti prosedur. Coba Bapak Irmawan, tetap itu ditayangkan, Pak. Biar kita semua melihat ya. Tetap ditayangkan. Share screen. Iya. Tadi sudah dilepas ya? Nah, itu. Coba di-share screen lagi. Oke, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ini ya, saya share screen kan. Saya share screen kan dari sini saja, Pak. Tadi sudah saya download itu. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah. Iya. Kecil banget nggak? Enggak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu langkah-langkahnya ada 5 tahap prosedurnya. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Perlu kita tekankan nggih Bapak Ibu,
dalam penyusunan di sekolah-sekolah Bapak Ibu itu biasanya apakah langkah-langkah ini semua itu sudah dilakukan? Biasanya bagaimana Bapak Ibu? Sudah, meskipun belum maksimal. Oh iya, biasanya yang belum maksimal itu adalah yang di nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 2, Nomor 2, kemudian nomor 3, 3, kemudian nomor 5. 5. Oh ya. Nomor 2, kalau mengapa Pak? Di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 itu belum dilaksanakan sesuai prosedur. Nah, itu mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Oh ya. Jadi, begini ya, kebanyakan sekolah itu ketika merumuskan visi, misi, dan tujuan itu belum, maaf Pak, tolong di stop, di mute ya. Udah. Terima kasih. Terdengar suara saya? Oke. Ketika merumuskan visi dan misi sekolah, itu belum semuanya dari sekolah itu melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Belum semua melibatkan semua warga sekolah. Biasanya hanya beberapa saja, mungkin hanya dari guru, dari kepala sekolah, guru, komite. Nah, tapi belum seperti prosedur yang diharapkan. Nah, misalnya ini ya, kalau sesuai prosedurnya itu adalah ketika membuat visi itu adalah melakukan wawancara atau survei terhadap peserta didik, staf atau guru, dan orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi. Kemudian dari jawaban mereka, buatlah keterkaitan antara benang merahnya. Nah, kemudian telisik persamaan dan perbedaannya. Kumpulkan sebanyak mungkin persamaan dari apa yang data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, tetapi kebanyakan sekolah itu memang belum. Nah, itu ya, itu adalah catatan bagi kita semua. Catatan bagi kita semua. Kemudian yang tadi yang belum dipahami tadi adalah di nomor apa Pak tadi? Nomor pengorganisasian sumber belajar ya. Di pengorganisasian sumber belajar itu adalah dalam hal ini adalah sekolah itu belum menentukan pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua anak dengan segala keunikannya. Jadi ada beberapa sekolah itu yang masih sedikit dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, padahal di ekstrakurikuler itu adalah suatu bentuk pembelajaran yang memfasilitasi bakat dan minat anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah yang belum dilakukan tadi adalah evaluasi. Nah, pada kegiatan evaluasi pendampingan ini hendaknya jangan hanya sebagai formalitas saja, namun bisa menjadi budaya sehingga pemanfaatan kurikulum itu bisa lebih optimal untuk ketercapaian peserta didik. Nah, siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kurikulum? Nah, semuanya terlibat ya dalam evaluasi kurikulum, jadi dari guru, dari kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dunia kerja, dan pakar atau ahli itu terlibat dalam evaluasi yang bertujuan agar ke depan kurikulumnya menjadi lebih bagus, dikembangkan lebih optimal kembali. Oke, Bapak Ibu. Waktunya ini ya, waktunya sudah hampir 20 menit. Bapak Ibu, adakah yang bisa melakukan refleksi apa yang telah kita pelajari hari ini? Oh ya, silakan Pak. Apa yang kita pelajari hari ini dari kita tadi pagi sampai siang? Monggo. Ya, semua pelajaran apa yang disampaikan dan juga kita lakukan mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dalam proses belajar belajarnya.
Oke, baik Kak. Jadi hari ini saya ambil penguatannya ya. Tadi pagi kita, asesmen yang kemarin kita belajar asesmen, mengingat kembali apa asesmen, apa saja asesmen yang ada dalam kegiatan pembelajaran, ada asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Nah, kemudian hari ini tadi kita adalah belajar tentang kurikulum sekolah penggerak, di mana kurikulum ini adalah memfasilitasi, mewadahi kepada peserta didik untuk lebih merdeka belajar. Sekolah juga lebih merdeka dalam mengembangkan kurikulumnya, bebas mau dibuat seperti apa, bentuk-bentuknya, kemudian waktu-waktunya, itu sekolah yang menentukan. Nah, tadi dari, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kemudian, eee proses penyusunannya bagaimana, komponen-komponen apa yang harus ada dalam kurikulum, bagaimana evaluasi kurikulum. Nah, siapa saja yang melakukan evaluasi. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih, Bapak Ibu yang telah semangat, berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukan, saran kepada kelompok lain yang melakukan presentasinya. Semoga semua itu tadi semakin memperbanyak kita, sumber-sumber belajar kita, semakin kita banyak referensi, semakin banyak kita berdiskusi, semakin banyak kita kaya akan ilmu yang kita dapatkan. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi pagi dan siang hari ini. Silakan Bu, saya minta Bapak Ibu salah satu untuk memimpin berdoa. Oh, monggo Pak Irmawan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinabahu wa arinal batila batila warzuqna istinabahu. Amin ya rabbal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi besok pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih dari saya banyak kesalahannya. Mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi